Shalom, Devosi 2 Tawarik pasal 9. Mahatma Gandhi pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat terkenal. Saya mencintai Kristus tetapi tidak orang-orang Kristen, sebab mereka tidak seperti Kristus. Perkataan Mahatma Gandhi ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perenungan bagi semua orang Kristen. Pesan ini mengungkapkan kegagalan pengikut Kristus dalam hidup serupa dengannya. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat meskipun di akhir hidup Salomo mengalami kehancuran karena berbalik dari Tuhan, dalam firman ini kita melihat bagaimana Salomo menjadi kesaksian yang baik bagi bangsa-bangsa lain melalui hikmat dan cara ia memerintah. Hikmat Tuhan yang ada pada Salomo bahkan membuat Ratu Negeri Sheba kagum sehingga ia mengunjungi Salomo untuk membuktikan kemasyhuran sang raja. Ayat 1 sampai yang kedua mengatakan, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercayakannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Kemudian di dalam ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, selain kekaguman Ratu Sheba terhadap hikmat Salomo, sang ratu juga memuji kebesaran Salomo dalam menata kerajaan Israel. Bukan hanya memuji Salomo, Ratu Negeri Sheba juga memberi pujian dan penghormatan bagi Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kekayaan dari Salomo. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Ratu Sheba mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu, karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Ternyata keberhasilan Salomo telah mewartakan keagungan Tuhan kepada bangsa lain. Ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk taat, tetapi juga menjadi saksi bagi orang lain melalui cara hidup kita. Di dalam hidup ini kita dapat memilih untuk menjadi pewarta Tuhan atau batu sandungan. Pilihan hidup orang beriman tentulah menjadi kesaksian yang baik. Bukankah kita ini Injil Kristus yang terbuka bagi siapa saja? Apa yang kita tuliskan setiap hari? Pesan Injil bagi sesama atau kabar buruk bagi setiap orang di sekitar kita? Belajarlah dari kisah Salomo ini. Kita perlu membangun diri kita dengan baik, bukan hanya untuk memenuhi tanggung jawab kita, tetapi juga agar kita menjadi sarana di mana orang lain dapat melihat dan mengenal Tuhan Allah sejati. Marilah kita belajar hidup seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan, supaya hidup kita mewartakan kemuliaan Tuhan kepada sesama kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus, supaya cara hidup kita dapat membawa orang lain mengenal Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita yang menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati.